Selamat datang di Widya Bercerita. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi cerminan kehidupan, tentang cinta, luka, pengorbanan, dan keajaiban tak terduga. Setiap episode menghadirkan drama rumah tangga yang menggetarkan hati, membuka mata, dan memberi hikmah bagi setiap langkah kita. Jika kisah-kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita terbaru. Like sebagai bentuk dukungan, dan tinggalkan komentar, karena setiap pandangan dan pengalamanmu begitu berharga. Mari berbagi pelajaran hidup bersama. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah hari ini. Lina memandang keluar jendela mobil dengan mata yang terasa berat. Udara sore itu begitu cerah, tetapi hatinya seakan diselimuti oleh awan gelap yang tidak terlihat. Di sampingnya, Bimo tersenyum lebar, mencoba meyakinkan Lina bahwa pertemuan ini akan berjalan lancar. Namun, Lina tahu betul bahwa apa yang akan dia hadapi lebih dari sekadar sebuah kunjungan biasa. Hari ini, dia akan bertemu dengan keluarga besar suaminya. Keluarga yang jauh berbeda dengan keluarganya yang sederhana. Dia menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Lina tahu bahwa ia sudah memilih jalan hidup ini. Pernikahan dengan Bimo, seorang pria yang begitu penuh perhatian dan baik hati. Namun, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarga Bimo sangat berbeda. Keluarga yang terhormat, kaya raya, dengan status sosial yang jauh melampaui keluarganya yang hanya sekadar petani dan pekerja biasa. Dia hanyalah seorang perempuan dari desa kecil yang hanya memiliki impian sederhana untuk hidup bahagia bersama suaminya. Jangan khawatir, sayang. Mereka akan baik-baik saja kok. Aku yakin mereka akan menyukaimu, kata Bimo, menggenggam tangan Lina dengan lembut. Lina memaksakan senyuman. Aku harap begitu, jawabnya dengan suara pelan. Mereka akhirnya sampai di rumah keluarga Bimo. Sebuah rumah besar yang megah dan indah, dengan taman yang tertata rapi dan kolam renang yang tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Rumah itu terlihat seperti istana, dengan segala fasilitas yang mengesankan. Namun, di balik kemewahan itu, Lina merasakan ketegangan yang mengalir dalam dirinya. Dia tak tahu bagaimana dia harus bertindak di tengah orang-orang yang begitu luar biasa ini. Saat mereka melangkah keluar dari mobil, Bimo melirik Lina, melihat kecemasan di wajahnya. Aku akan selalu ada di sini, kok. Jangan khawatir, ujarnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Lina mengangguk, meskipun hatinya tetap bergejolak. Begitu mereka memasuki rumah, mereka disambut oleh Bu Sarmini, ibu Bimo, yang terlihat sangat anggun dalam balutan pakaian berkelas. Senyum tipis terukir di wajah wanita itu, tetapi mata Bu Sarmini tetap dingin dan penuh penilaian. Lina bisa merasakannya dengan jelas, perhatian Bu Sarmini yang tajam, seolah-olah mengukur setiap langkahnya, setiap gerakan yang dia buat. Bimo, kamu sudah datang. Ayo, masuk, kata Bu Sarmini dengan suara yang terdengar formal, meskipun tidak terdengar kasar. Lina merasa gugup, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Selamat sore, Bu Sarmini. Terima kasih sudah menerima kami, ucap Lina dengan suara yang berusaha stabil. Bu Sarmini menatap Lina sekilas, lalu mengangguk. Selamat sore, Lina. Terima kasih telah datang. Tidak ada kehangatan dalam ucapannya, hanya sebuah kata-kata yang formal dan terasa datar. Lina merasa sedikit terasing, tetapi dia tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Bimo, yang sudah terbiasa dengan sikap ibunya, mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara kepada Bu Sarmini. Ibu, aku bawa Lina. Kami baru saja menikah, jadi aku ingin mengenalkan dia lebih dekat pada keluarga, ujar Bimo dengan senyum lebar, berusaha membuat suasana menjadi lebih akrab. Namun, Lina bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Bu Sarmini hanya mengangguk ringan, lalu melangkah ke dalam rumah tanpa banyak bicara. Lina mengikuti langkah mereka dengan hati yang semakin berat. Di ruang tamu, Bimo memperkenalkan Lina pada beberapa anggota keluarga yang sudah menunggu. Ada Lukman,
kakak Bimo yang sangat sukses sebagai pengusaha. Seorang pria yang tampaknya memiliki segalanya, kekayaan, karir yang gemilang, dan juga aura yang memancarkan kepercayaan diri yang tinggi. Lukman menatap Lina dengan tatapan yang sulit dipahami. Lina merasa seperti sedang diperiksa, bukan disambut. "Ini Lina, istriku," kata Bimo, memperkenalkan Lina kepada Lukman. Lukman menyunggingkan senyum tipis, yang lebih terlihat sebagai bentuk keramahan yang dipaksakan. "Senang bertemu denganmu, Lina," ujarnya dengan suara datar. Lina membalas senyumnya, meskipun hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Tak jauh dari Lukman, ada Atun, istri Lukman, yang duduk dengan anggun, mengenakan gaun mewah berwarna biru laut. Atun mengamati Lina dengan tatapan yang tajam, seolah-olah sedang menilai setiap gerak-gerik Lina. "Selamat datang, Lina. Semoga kamu bisa merasa nyaman di sini," kata Atun, suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang terasa tersembunyi di balik kata-katanya. Lina hanya mengangguk, merasakan ketegangan yang ada di dalam ruang itu semakin menebal. Atun menatapnya sejenak, lalu beralih ke Bimo, berbicara dengan nada yang lebih santai. "Bimo, kamu selalu bisa memilih wanita yang lebih baik dari ini, kan?" ujarnya sambil tertawa pelan. Tetapi Lina bisa merasakan sindiran itu begitu dalam. Lukman yang berada di sebelah Atun hanya mengangkat alis, tampak seperti tidak terlalu peduli dengan percakapan itu. Namun, Lina bisa merasakan bahwa mereka sudah memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya. Mereka tidak menyukai dia. Mungkin, bagi mereka, Lina adalah seorang wanita yang terlalu sederhana untuk seorang pria seperti Bimo. Mereka duduk bersama-sama di ruang tamu yang besar dan mewah, dengan dekorasi yang tampak begitu mencolok. Lina merasa sangat kecil di tengah-tengah keluarga ini, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia mereka. Suara tawa dan percakapan mereka terdengar begitu lancar, tetapi Lina merasa seperti orang luar yang hanya bisa diam dan mendengarkan. Namun, Bimo terus berusaha menjaga Lina agar tidak merasa terlalu terasing. Dia selalu mengingatkan Lina untuk tetap tenang dan bersikap percaya diri. Mereka mungkin terlihat seperti orang yang sulit didekati, tetapi sebenarnya mereka baik, kata Bimo dengan senyum. Tetapi, Lina tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini. Keluarga Bimo terlalu sempurna, terlalu mapan, sementara dirinya hanyalah seorang wanita biasa yang datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Apa yang bisa dia tawarkan? Hanya hati yang penuh cinta untuk Bimo. Itu pun belum tentu cukup bagi mereka. Perlahan, percakapan di ruang tamu mulai berubah menjadi diskusi yang lebih serius. Lukman mulai bertanya tentang pekerjaan Bimo, tentang masa depan mereka, tentang apa yang mereka rencanakan untuk hidup mereka ke depan. Lina merasa terasingkan, seolah-olah dirinya tidak pantas ikut dalam percakapan tersebut. Lina akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu banyak bicara. Dia hanya mendengarkan, berusaha berbaur dengan keluarga suaminya, meskipun hatinya terasa jauh. Saat makan malam tiba, suasana semakin canggung. Lina duduk di meja makan yang panjang, di antara keluarga Bimo yang semuanya terlihat begitu anggun dan sempurna. Bu Sarmini duduk di ujung meja, memandangi Lina dengan tatapan yang sulit dipahami. Atun dan Lukman duduk di samping Bimo, dan Lina hanya bisa menunduk, mencoba menyendiri dalam keramaian itu. Di tengah-tengah makan malam, Bu Sarmini mulai berbicara. "Bimo, kamu pasti tahu betapa pentingnya menjaga nama baik keluarga kita. Keluarga ini telah bekerja keras untuk mencapai apa yang kita miliki sekarang," katanya dengan nada yang begitu serius. "Dan tentu saja, kami berharap kamu bisa memilih pasangan yang juga bisa mendukung citra keluarga kita." Lina terdiam. Kata-kata Bu Sarmini begitu tajam, dan seolah-olah ditujukan langsung kepadanya. Lina merasa seperti semua mata tertuju padanya, menilai dirinya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Bimo menatap ibunya dengan serius, lalu menanggapi. "Ibu, aku memilih Lina karena aku mencintainya. Itu yang paling penting." Namun, kata-kata Bimo sepertinya tidak cukup untuk mengubah pandangan keluarga Bimo. Pertemuan ini,
Meskipun diakhiri dengan senyum tipis dari semua orang, meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati Lina. Dia tahu bahwa perjalanannya untuk diterima dalam keluarga ini tidak akan mudah. Bimo mencintainya, tetapi apakah itu cukup untuk menghadapi segala penolakan dari keluarga besar yang begitu kuat dan penuh pengaruh? Lina tahu bahwa dia harus berjuang. Berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia yang jauh berbeda ini. Tetapi, apakah dia akan berhasil? Waktu akan memberi jawabannya. Setiap kali keluarga besar Bimo mengundang mereka untuk pertemuan, Lina merasa semakin terisolasi. Meskipun Bimo berusaha untuk menjaga kedekatannya dengan Lina, suasana di setiap pertemuan selalu terasa sangat menegangkan bagi Lina. Ia selalu merasa seperti orang asing di tengah-tengah keluarga yang begitu kaya dan terhormat itu. Setiap percakapan seolah-olah dipenuhi dengan ketegangan yang hampir tak terlihat, namun sangat terasa. Keluarga Bimo, terutama ibunya, Bu Sarmini, tak pernah berhenti membandingkan dirinya dengan Atun, istri kakak Bimo, Wijaya, yang tampaknya sempurna dalam segala hal. Pada awalnya, Lina mencoba untuk menerima kenyataan bahwa Atun adalah seorang wanita yang sangat berkelas, dengan gaya hidup yang sangat berbeda dengannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Lina semakin merasa bahwa perbandingan itu sangat menyakitkan. Bu Sarmini sering menyebutkan betapa berkelasnya Atun, betapa suksesnya keluarga Wijaya, dan betapa sempurnanya kehidupan mereka. Hal ini selalu membuat Lina merasa kecil dan tak berarti. Suatu hari, saat mereka berkumpul di rumah keluarga Bimo untuk makan malam, Bu Sarmini tanpa basa-basi memulai percakapan dengan membandingkan Lina dan Atun. Lina, Atun itu luar biasa, kan? Dia sangat pintar dalam mengelola bisnis keluarga kami. Sementara itu, kamu sudah memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, bukan? Kata Bu Sarmini, dengan nada yang terdengar halus, namun sangat tajam. Lina menahan napasnya, mencoba untuk tidak menangis atau merespons. Dia tahu bahwa setiap kata Bu Sarmini memiliki arti yang dalam, dan itu selalu mengarah pada kesan bahwa dirinya tidak cukup baik untuk menjadi istri Bimo. Atun, yang duduk di sebelah Bu Sarmini, hanya tersenyum sinis mendengar perbandingan itu. Iya, memang, Ibu. Setiap wanita punya pilihan hidupnya masing-masing, kata Atun dengan suara lembut namun penuh arti. Namun, memiliki karir yang sukses jelas memberikan kepercayaan diri lebih besar. Setidaknya, aku bisa menunjukkan kepada dunia bahwa aku lebih dari sekadar istri yang hanya mengurus rumah. Lina merasa tersudut. Perkataan Atun sangat menusuk hati. Atun tidak pernah mencoba untuk menyembunyikan sikapnya yang merendahkan. Tidak ada rasa empati sama sekali dalam dirinya. Lina memaksakan senyum tipis, namun hatinya terasa hancur. Bimo yang berada di sampingnya hanya memegang tangan Lina dengan lembut, berusaha memberi dukungan, meskipun ia tahu bahwa situasi ini sangat sulit untuknya. Bimo tahu betul bahwa keluarganya tidak pernah sepenuhnya menerima Lina, namun ia tetap mencoba untuk membela istrinya setiap kali kesempatan itu muncul. Setelah makan malam, ketika semua orang duduk santai di ruang tamu, percakapan semakin terasa canggung. Wijaya, suami Atun, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan, duduk dengan tenang sambil memandangi Lina dengan tatapan dingin. Meskipun tidak banyak bicara, sikap Wijaya sangat jelas. Ia tidak pernah memberikan perhatian pada Lina, seolah-olah ia tidak ada di sana. Terkadang, Lina merasa seperti diabaikan oleh keberadaan mereka. Tidak hanya itu, Sandi, sepupu Bimo yang juga bekerja bersama Wijaya, seringkali mengejek Lina dengan cara halus. Lina, kamu pasti merasa canggung di tengah keluarga seperti ini, kan? Tidak mudah, kan, beradaptasi dengan lingkungan seperti ini? Sandi bertanya sambil tersenyum sinis, meskipun nada suaranya terdengar ramah. Lina hanya tersenyum kaku dan mengangguk, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya yang terluka. Bimo yang mendengar ejekan itu langsung menatap Sandi dengan tajam. Sandi, kamu tidak perlu berbicara seperti itu. Lina adalah istriku,
dan aku sangat mencintainya. Jadi, berhenti membandingkan dia dengan orang lain, kata Bimo dengan nada yang tegas. Namun, kata-kata Bimo seakan tidak cukup untuk mengubah sikap keluarga besarnya. Mereka semua masih meragukan pilihan Bimo untuk menikahi Lina, seorang wanita sederhana yang tidak memiliki banyak harta atau latar belakang yang mapan. Setiap pertemuan keluarga selalu berakhir dengan perasaan terpendam yang semakin dalam, dan Lina merasa semakin sulit untuk diterima. Sementara itu, Haris, adik Bimo yang sudah menikah dengan Surti, juga mulai menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan Bimo dengan Lina. Meskipun ia tidak seberani berbicara secara terbuka seperti ibu atau kakaknya, Haris mulai menunjukkan sikap dingin dan meremehkan kepada Lina. Suatu ketika, saat Bimo dan Lina berkunjung ke rumah mereka, Haris dengan sengaja bertanya, "Bimo, kamu yakin dengan pilihanmu? Lina, dia tampaknya tidak sepadan dengan kita. Apa kamu tidak merasa aneh dengan perbedaan yang ada?" Pertanyaan itu membuat Lina terdiam. Ia merasa seperti tersudutkan oleh semua sikap negatif yang datang dari keluarga suaminya. Meski Bimo langsung merespons dengan tegas, "Aku mencintai Lina, Haris. Itu yang terpenting." Namun luka hati Lina semakin dalam. Surti, istri Haris, hanya diam, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia setuju dengan pandangan suaminya. Seperti yang lainnya, Surti tidak bisa menerima Lina sebagai bagian dari keluarga mereka. Lina merasa sangat terasing, bahkan di rumah sendiri. Dia merasa bahwa setiap kali dia mencoba untuk berbicara atau mereka hanya akan menilai dan merendahkannya lebih jauh. Lina sudah mulai merasa lelah dengan semua perlakuan yang diterimanya. Meski Bimo terus berusaha membela dan memberikan dukungan, namun perlakuan keluarganya semakin mengisolasi Lina. Setiap kali pertemuan keluarga diadakan, Lina merasa semakin jauh dari mereka. Hatinya yang semula penuh dengan harapan kini penuh dengan keraguan. Bagaimana dia bisa mendapatkan tempat di hati keluarga besar ini, jika mereka terus-menerus merendahkannya? Lina mulai meragukan dirinya sendiri. Dia merasa tidak cukup baik untuk Bimo, meskipun Bimo selalu meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir tentang pandangan keluarganya. Namun, Lina tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang keluarganya, tentang dunia yang mereka jalani yang jauh berbeda dengan dunia yang dia kenal. Setiap kali dia melihat Bimo berbicara dengan keluarganya, dia merasa bahwa ada jurang yang tak terjangkau di antara mereka. Jurang antara kemewahan dan kesederhanaan, antara kebanggaan keluarga dan ketidaktahuan akan perasaan Lina. Lina merasa semakin terpojok, namun ia juga tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasainya. Meskipun hatinya hancur, ia berusaha untuk tetap kuat. Namun, pertanyaan yang terus muncul di benaknya adalah, apakah Bimo benar-benar mampu melawan tekanan keluarganya demi mempertahankan pernikahan ini? Akankah keluarga besar Bimo akhirnya menerima dirinya? Atau apakah dia akan terus dianggap sebagai orang luar yang tidak pernah cukup baik? Setiap pertemuan keluarga semakin menguji kesabaran dan keteguhan hati Lina. Ketegangan yang terus menumpuk di antara mereka membuatnya merasa semakin kesepian. Namun, di sisi lain, Bimo selalu ada di sampingnya, berusaha untuk memberikan cinta dan dukungan. Meskipun Bimo tetap membela Lina, tetapi semakin jelas bahwa tekanan dari keluarga besar Bimo semakin membuatnya terpojok. Lina merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang berjuang untuk cinta mereka. Sementara semua orang di sekitar mereka tampaknya tidak peduli dengan perjuangan itu. Waktu berlalu, dan setiap kali keluarga besar Bimo berkumpul, perasaan terasing itu semakin menguat. Lina tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menghadapinya, tetapi bagaimana? Apakah cinta yang diberikan Bimo akan cukup untuk melawan semua penolakan yang datang dari keluarga besar mereka? Semua pertanyaan itu menggantung di benak Lina, sementara kehidupan mereka terus berjalan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, pertemuan keluarga semakin menjadi tantangan besar bagi Lina. Ketegangan yang pernah ada kini berkembang menjadi hal yang lebih nyata dan sulit untuk dihindari.
Meski Bimo selalu berusaha untuk melindunginya dan membela pilihannya, Lina merasa semakin terisolasi. Setiap kali mereka berkumpul, Lina seperti terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia kenal. Dunia yang penuh dengan penilaian dan harapan yang terlalu tinggi. Dunia keluarga Bimo yang sempurna, yang selalu terlihat dingin dan penuh tuntutan. Hari itu, keluarga besar Bimo mengadakan acara makan malam untuk merayakan pencapaian terbaru Lukman dalam dunia bisnis. Lukman, kakak Bimo, selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pertemuan. Sebagai seorang pengusaha sukses, dia selalu berbicara dengan percaya diri. Sementara Atun, istrinya, selalu memancarkan kesan anggun dan sempurna. Semua orang memperhatikan mereka berdua, termasuk Bimo yang sesekali tampak gugup saat berbicara tentang masa depannya. Lina merasa cemas karena tahu pertemuan kali ini akan semakin menegangkan. Dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, meskipun hatinya sudah mulai terasa berat. Tidak ada yang bisa menghindari kenyataan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang merasa tidak pada tempatnya. Sementara Bimo berusaha untuk menjaga perasaan Lina, ia juga merasakan tekanan yang sangat besar dari keluarganya. Saat makan malam dimulai, Sandi, sepupu Bimo yang dulu hanya memberi sindiran halus, kini mulai menunjukkan permusuhan yang lebih terbuka. Sandi duduk tepat di sebelah Lina dan memulai percakapan dengan senyuman yang sangat tipikal. Senyum yang tidak benar-benar ramah. "Lina, kamu pasti merasa canggung sekali ya di sini, di antara kami yang hidupnya serba mewah," ujar Sandi, dengan nada yang seolah-olah mencoba berbicara santai, namun kata-katanya jelas mengandung sindiran. Lina tersenyum kaku dan mencoba untuk tetap tenang. Meskipun ia merasakan setiap kata Sandi menyayat hatinya. "Aku baik-baik saja, kok," jawabnya, berusaha menunjukkan sikap yang tenang. Namun, Sandi tidak berhenti di situ. "Aku hanya merasa aneh melihat kamu di sini. Dulu, Bimo sering bilang kalau dia tidak suka dengan kehidupan seperti ini. Tapi sepertinya kamu malah betah hidup dengan semua kenyamanan ini, ya?" lanjut Sandi, sambil menatap Lina dengan tatapan yang penuh arti. Lina merasa darahnya berdesir. Kata-kata Sandi bukan hanya sindiran, melainkan sebuah penghinaan yang langsung mengarah pada dirinya. Sandi dengan sengaja membandingkan gaya hidupnya dengan keluarga besar Bimo yang kaya dan berkelas. Bagaimana mungkin mereka tidak menganggapnya rendah, ketika mereka selalu melihat dirinya sebagai orang luar yang tidak sebanding dengan mereka? Bimo yang mendengar komentar Sandi langsung menatap sepupunya dengan tatapan tajam. "Sandi, cukup. Jangan berbicara seperti itu," katanya dengan suara yang tegas, meskipun ada kecemasan yang terlihat di wajahnya. "Lina adalah istriku, dan kamu tidak berhak menilai dia seperti itu." Namun, Sandi tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan peringatan Bimo. "Maaf, Bimo, tapi aku hanya berbicara tentang kenyataan. Setiap orang tahu betapa besar perbedaan antara kita dan Lina. Dia datang dari dunia yang sangat berbeda, kan?" ujar Sandi dengan senyuman yang mengejek. "Tentu saja, aku hanya ingin tahu apakah kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu." Lina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu, tetapi ia mencoba untuk menahan air mata. Tidak mudah baginya untuk menerima kenyataan bahwa keluarga Bimo tidak pernah bisa menerimanya. Selama ini, ia selalu berusaha untuk bertahan dan mencintai Bimo dengan sepenuh hati. Namun semakin lama, ia merasa semakin terpojok. Tidak hanya Sandi, tetapi hampir semua anggota keluarga Bimo tampak tidak pernah menerima dirinya dengan sepenuh hati. Lukman, yang melihat ketegangan semakin meningkat, menyadari betapa dalam luka yang sedang dialami Bimo dan Lina. Sebagai kakak Bimo, ia sangat paham betul betapa sulitnya hidup di antara keluarga yang sangat dominan dan menuntut. Meskipun Lukman tampak lebih perhatian terhadap Lina, dan sering memberinya kata-kata penghiburan, ia mulai merasa cemas dengan kondisi hubungan Bimo dan Lina yang semakin renggang. Lukman mencoba berbicara dengan Bimo secara pribadi, setelah makan malam selesai. "Bimo, kamu harus lebih tegas.
Kalau kamu terus-terusan membiarkan keluarga kita merendahkan Lina seperti itu, hubungan kalian akan semakin renggang. Keluarga kita ini memang keras, tapi itu bukan alasan untuk tidak membela istrimu, ujar Lukman dengan nada serius. Bimo hanya menunduk, terlihat bingung dan tertekan. Aku tahu, Lukman, tapi ini bukan sekadar tentang aku atau Lina. Ini tentang keluarga kita. Mereka semua mengharapkan sesuatu dariku. Aku tidak ingin membuat mereka semakin kecewa. Mereka terlalu penting bagiku, kata Bimo dengan suara yang hampir terdengar putus asa. Lukman menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatap Bimo dengan tajam. Kamu terlalu memikirkan keluarga kita, Bimo. Keluarga itu penting, tapi ingatlah bahwa yang paling penting sekarang adalah Lina. Jangan sampai kamu kehilangan dia karena terlalu mengutamakan mereka. Keluarga kita tidak akan pernah bisa disenangkan semua orang. Kamu harus membuat pilihan. Bimo menatap kakaknya, tetapi hatinya terasa sangat berat. Ia sangat mencintai Lina, namun pada saat yang sama, ia juga merasa terjebak dalam kewajibannya terhadap keluarganya yang penuh harapan dan tuntutan. Tidak mudah baginya untuk memihak sepenuhnya pada satu sisi, karena kedua sisi itu sama-sama memiliki makna yang sangat besar dalam hidupnya. Di sisi lain, meskipun Bimo berusaha untuk mengabaikan tekanan dari keluarganya, Lina semakin merasa terasing dan terluka. Ia merasa bahwa setiap pertemuan dengan keluarga Bimo membuatnya semakin tersudut. Bahkan ketika Bimo mencoba untuk membela dirinya, ia tahu bahwa pertahanan itu tidak akan bertahan lama. Keluarga Bimo terlalu kuat dan dominan, dan Lina hanya merasa seperti angin lalu yang tidak pernah bisa diterima sepenuhnya. Sementara itu, Atun, istri Lukman, tidak pernah ragu untuk menunjukkan sikap dinginnya terhadap Lina. Di acara keluarga berikutnya, Atun bahkan tidak berbicara sepatah kata pun kepada Lina. Ia hanya berbicara dengan Bimo dan keluarga lainnya, seolah Lina tidak ada di sana. Lina merasa bahwa Atun dan seluruh keluarga Bimo benar-benar menilainya rendah. Dan setiap kali mereka mengabaikannya, luka hati Lina semakin dalam. Haris dan Surti, meskipun tidak langsung mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan keras, mulai memperlihatkan sikap dingin terhadap Lina. Mereka tidak peduli dengan perjuangan Lina dan Bimo. Haris bahkan berkomentar dengan nada sinis, "Aku heran kenapa Bimo memilih wanita seperti kamu. Semua orang tahu bahwa hubungan yang berbeda kelas sosial seperti ini biasanya berakhir tidak bahagia." Kalimat itu membuat Lina terdiam, merasa terpojok di tengah keluarga yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya. Pada akhirnya, Lina tahu bahwa semakin lama dia berada di tengah keluarga Bimo, semakin dalam ia merasa tersisih. Bimo berusaha untuk tetap menjaga kedamaian, tetapi Lina tahu bahwa itu hanya membuat Bimo semakin tertekan. Mereka berdua berada di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan harapan dan tuntutan dari keluarga besar Bimo, dan dunia sederhana yang mereka berdua ingin bangun bersama. Namun, dunia yang penuh dengan perbedaan itu mulai memisahkan mereka. Lina merasa bahwa dia harus membuat keputusan besar. Haruskah dia terus berjuang untuk cinta ini, ataukah dia harus melepaskan dirinya dari semua tekanan yang datang dari keluarga Bimo? Meskipun Bimo terus memberikan dukungan dan cinta, Lina semakin merasa bahwa dia tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang keluarga besar yang begitu dominan. Keputusannya kini berada di ujung tanduk, dan waktu akan memberi jawabannya. Ketegangan yang telah berkembang selama beberapa bulan akhirnya mencapai titik puncaknya. Lina merasa sudah tidak mampu lagi menahan perasaan yang selama ini terkubur dalam dirinya. Setiap pertemuan keluarga besar Bimo terasa semakin menekan, seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Apa yang semula tampak seperti sikap dingin kini mulai berubah menjadi serangan terbuka. Tidak ada lagi topeng senyum atau kata-kata manis yang diselipkan dalam sindiran. Kini, semuanya menjadi jelas. Hari itu, keluarga besar Bimo berkumpul di rumah mereka untuk merayakan ulang tahun Bu Sarmini. Bimo dan Lina datang dengan harapan sederhana, hanya ingin menikmati waktu bersama keluarga.
Meskipun hati Lina sudah penuh dengan keraguan. Sejak memasuki ruang tamu, Lina sudah bisa merasakan suasana yang berbeda. Lebih dingin, lebih menekan. Keluarga Bimo tampaknya sudah siap untuk memulai serangan verbal yang selama ini mereka tahan. Makan malam sudah dimulai, dan perbincangan berlangsung seperti biasa, tentang bisnis, pencapaian, dan kehidupan sosial yang glamour. Namun, Bu Sarmini, ibu mertua Lina, tak bisa lagi menahan emosinya. Setelah beberapa waktu, dengan suara yang terdengar cukup keras, Bu Sarmini mulai berbicara dengan nada penuh sindiran. "Lina," kata Bu Sarmini dengan sikap yang begitu tegas, "aku rasa kamu sudah cukup lama berada di sini. Kamu sudah tahu betul bahwa hidup di keluarga kami bukanlah hidup yang mudah, kan? Kami semua adalah orang-orang yang bekerja keras dan memiliki latar belakang yang kuat. Tapi kamu datang dari keluarga yang sederhana. Bukankah kamu merasa aneh berada di sini? Apa kamu tidak merasa bahwa perbedaan kita sangat besar?" Lina terdiam sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Kata-kata Bu Sarmini begitu tajam, seperti jarum yang menusuk hatinya. Semua perhatian tertuju padanya, dan Lina merasa seluruh tubuhnya kaku, seperti terperangkap dalam pandangan tajam seluruh keluarga besar Bimo. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, menahan segala perasaan yang menggebu-gebu dalam dirinya. Atun, istri dari Lukman, kakak Bimo yang dikenal sukses, tak ingin melewatkan kesempatan untuk menambah ketegangan. "Benar, Bu Sarmini," Atun ikut menyambung, "perbedaan seperti itu pasti terasa sangat sulit. Apalagi ketika kita sudah terbiasa dengan segala kemewahan dan gaya hidup yang berbeda. Apakah kamu merasa nyaman dengan itu, Lina?" Atun berbicara dengan nada yang terdengar sopan, tetapi Lina tahu bahwa maksudnya adalah merendahkan dirinya. Atun tahu persis bagaimana caranya meracuni suasana dengan kata-kata yang seolah-olah ramah, namun sangat menohok. Di sisi lain, Wijaya, suami Atun yang selalu terlihat tenang dan dingin, hanya tersenyum tipis, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sikap diamnya itu lebih tajam daripada kata-kata yang diucapkan Atun. Wijaya hanya duduk santai, seolah tidak peduli dengan ketegangan yang sedang terjadi. Bagi Lina, sikap Wijaya menunjukkan bahwa dia tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga ini. Keluarga Bimo lebih tertarik pada citra mereka yang sempurna daripada pada kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh Lina. Sandi, sepupu Bimo, yang biasanya memberikan sindiran halus, kali ini tidak ragu untuk lebih terbuka. "Lina, aku penasaran, apa kamu tidak merasa sedikit canggung berada di sini? Keluarga kita ini kan semuanya sukses. Aku yakin, di luar sana, pasti banyak orang yang lebih cocok untuk Bimo daripada kamu. Tidak heran kalau banyak orang bertanya-tanya kenapa Bimo memilihmu," ujar Sandi dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Namun sebenarnya ia ingin menguji seberapa jauh Lina bisa bertahan. Lina merasa seperti terjepit dalam cengkraman kata-kata yang semakin menusuk. Setiap sindiran itu adalah api yang membakar luka di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kata-kata mereka yang selama ini ia coba untuk abaikan, kini muncul begitu jelas dan terbuka. Bimo, suaminya, duduk di sampingnya, tampak cemas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lina menoleh sekilas pada Bimo dan melihat ekspresi bingung di wajahnya, seperti orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Lina menahan napas panjang. Semua kata-kata yang selama ini ia pendam, semua perasaan yang ia coba sembunyikan, akhirnya meledak. Tanpa bisa menahan lagi, ia berdiri dari kursinya dan menatap Bu Sarmini, Atun, Wijaya, Sandi, dan seluruh keluarga besar Bimo yang hadir. "Kalian semua benar-benar tidak tahu betapa sakitnya mendengar semua ini." Suara Lina bergetar, tetapi penuh kekuatan. "Aku tahu aku tidak berasal dari keluarga yang kaya dan terkenal. Tetapi aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri Bimo. Aku mencoba menerima kalian semua, meskipun setiap kali kita bertemu, aku merasa seperti orang asing.
Kalian semua tidak pernah melihat aku sebagai orang yang layak berada di sini. Setiap kata Lina seperti menghantam wajah mereka. Keberanian Lina yang selama ini terkubur akhirnya keluar dengan begitu jelas. Kalian semua memandangku rendah karena aku bukan siapa-siapa di mata kalian. Kalian menganggap aku tidak pantas untuk Bimo hanya karena aku tidak punya segalanya seperti kalian. Tapi tahukah kalian, betapa kerasnya aku berjuang untuk bisa menerima kenyataan ini? Betapa sakitnya mendengar setiap sindiran dan perbandingan yang kalian buat antara aku dan Atun. Suasana di ruang makan menjadi hening. Semua orang terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hanya ada suara napas yang terdengar berat, dan pandangan yang saling bertatapan. Bimo yang duduk di samping Lina tampak sangat terkejut. Dia tahu betapa dalamnya luka yang ditimbulkan oleh keluarganya terhadap istrinya, tetapi tidak pernah ia menyangka Lina akan sampai pada titik ini. Bu Sarmini, yang selalu menjadi penguasa dalam setiap pertemuan keluarga, akhirnya berbicara. Lina, kamu tidak usah terlalu emosional. Kami hanya mengatakan apa yang kami rasa perlu untuk kamu dengar. Tidak ada yang salah dengan perbandingan itu. Kalau kamu merasa terluka, itu karena kamu memang tidak bisa menerima kenyataan. Ujar Bu Sarmini dengan suara yang dingin, seolah-olah tak ada yang salah dengan kata-katanya. Bimo seharusnya lebih memilih dengan bijak. Kamu harus tahu diri, Lina. Kata-kata itu membuat Lina semakin terluka. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan, tidak pernah cukup di mata keluarga Bimo. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa Bimo, suaminya, tidak mampu memberikan pembelaan yang cukup untuknya. Lina menatap Bimo, tetapi ia tidak menemukan jawaban yang diinginkannya. Bimo hanya menunduk, seolah bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Keluarganya begitu kuat, begitu dominan, dan Lina mulai merasa bahwa dia terjebak di antara dua dunia yang tidak akan pernah bisa saling menerima. Haris, adik Bimo, yang selama ini diam, kini juga ikut berkomentar. Aku setuju dengan apa yang ibu katakan. Bimo, kamu harus lebih bijak dalam memilih pasangan. Tidak mungkin kamu terus hidup dalam ketegangan seperti ini. Semua orang melihat perbedaan yang jelas antara kita dan Lina. Keluarga kita tidak akan pernah bisa menerima ini. Surti, istri Haris, yang biasanya pendiam, kini juga ikut berbicara. Haris benar. Kamu harus membuat keputusan yang bijaksana, Bimo. Kami semua ingin yang terbaik untukmu. Kamu tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Lina menatap mereka semua dengan mata yang penuh air mata. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam situasi seperti ini. Ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menerima mereka, tetapi kini semuanya terasa sia-sia. Setiap sindiran, setiap hinaan, membuat dirinya merasa semakin kecil dan tidak berharga. Bimo, yang melihat semua ini, merasa sangat bingung dan tertekan. Ia tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah menerima Lina sepenuhnya, tetapi ia juga tahu betapa besar cintanya kepada istrinya. Namun, di hadapan keluarga yang begitu dominan, ia merasa tidak berdaya. Akhirnya, ia hanya bisa menatap Lina dengan penuh rasa bersalah, tidak tahu harus berkata apa. Lina akhirnya berbalik dan pergi dari ruangan itu. Ia tidak ingin mendengarkan lagi kata-kata yang terus-menerus menghinanya. Ia merasa sangat kecewa dan terluka, tetapi ia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup di bawah tekanan ini. Akhirnya, Lina pergi dengan hati yang hancur, meninggalkan keluarga Bimo yang tak pernah bisa menerima dirinya. Bimo hanya bisa menatapnya pergi dengan perasaan bingung dan terluka, tidak tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan pernikahannya yang semakin rapuh. Lina memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat berani setelah malam itu. Keputusan untuk mengabaikan segala rasa takut dan cemas yang telah lama menguasai hidupnya akhirnya terwujud. Ia tidak akan lagi membiarkan diri dipermalukan atau dihina, baik oleh keluarga Bimo maupun oleh dirinya sendiri. Setelah pertemuan keluarga yang begitu menyakitkan, Lina merasa cukup.
Ia lelah dengan perasaan rendah diri yang terus-menerus dipupuk oleh sindiran-sindiran tajam dari orang-orang yang seharusnya menerima dan mendukungnya. Selama beberapa hari, Lina berdiam diri di rumah, merasa cemas dan bingung, tetapi juga penuh tekad. Ia memutuskan untuk mulai membangun hidupnya sendiri. Meskipun selama ini ia bergantung pada Bimo, kini ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketergantungan. Kehidupannya harus diambil alih oleh dirinya sendiri. Jadi, dengan hati yang penuh tekad dan semangat yang mulai tumbuh kembali, Lina mulai mencari pekerjaan. Bagi seorang wanita yang telah lama tinggal di bayang-bayang suaminya, langkah itu bukanlah hal yang mudah. Banyak keraguan dan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Tetapi tekad untuk mempertahankan harga dirinya lebih besar daripada ketakutannya. Lina merasa bahwa ia tidak boleh lagi menjadi objek hinaan, atau hidup dalam bayang-bayang keluarga Bimo yang tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Ia memutuskan untuk menjadi seseorang yang mandiri, meskipun perjalanannya tidak akan mudah. Hari pertama mencari pekerjaan adalah sebuah perjuangan yang berat. Lina menghadapi banyak penolakan, dan setiap kali ia masuk ke dalam sebuah ruang wawancara, hatinya dipenuhi rasa cemas. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri dari Bimo, ia harus bekerja keras dan tidak mundur. Waktu berlalu, dan akhirnya, Lina mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah toko kecil yang menjual produk kecantikan. Meskipun tidak sebanding dengan kehidupan mewah yang dimiliki oleh keluarga Bimo, Lina merasa bangga. Ia bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Selama beberapa bulan, Lina menjalani rutinitas baru yang sangat berbeda. Setiap hari, ia pergi ke tempat kerja dengan penuh semangat dan bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Meskipun hatinya masih terluka, ia merasa sedikit lebih kuat setiap harinya. Pekerjaan itu memberinya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru yang tidak menghakimi latar belakang atau status sosialnya. Mereka hanya melihatnya sebagai dirinya, bukan sebagai istri Bimo yang dianggap tidak layak. Di rumah, hubungan Lina dan Bimo semakin renggang. Bimo, yang merasa kehilangan istrinya, berusaha untuk mendekati Lina. Namun ia merasa terhalang oleh dinding yang telah terbentuk antara mereka. Setiap kali Bimo berusaha mendekat, Lina merasa dirinya semakin jauh dari suaminya. Ia merasakan bahwa Bimo tidak pernah benar-benar mengambil sikap tegas untuk membela dirinya di hadapan keluarganya. Bimo, meskipun sangat mencintainya, tampaknya lebih memilih untuk menjaga kedamaian dalam keluarga besarnya daripada melindungi perasaannya. Ketika ia meminta Bimo untuk lebih berani berbicara dan membela dirinya, Bimo hanya bisa memberikan janji-janji kosong yang tidak pernah terrealisasi. Bimo sering datang ke tempat kerja Lina, mencoba mengobrol dengannya dengan harapan bisa meredakan ketegangan di antara mereka. Namun, setiap kali ia melontarkan kata-kata yang terdengar tulus, Lina merasa seperti semuanya hanya omong kosong belaka. Ia merasa bahwa Bimo tidak pernah memahami betapa dalam luka yang ia rasakan, dan betapa sakitnya bagi dirinya untuk terus hidup dalam tekanan dari keluarga Bimo. Lina merasa bahwa kebahagiaan keluarga Bimo lebih penting bagi Bimo daripada kebahagiaannya sendiri. Suatu hari, Bimo datang ke toko tempat Lina bekerja setelah mendengar dari teman-temannya bahwa Lina telah mulai bekerja. Ia datang dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Namun, Lina yang sudah terbiasa dengan sikap dingin Bimo tidak merasa tergerak. "Kenapa kamu di sini?" tanya Lina. Suara dinginnya mencerminkan rasa kecewa yang mendalam. Bimo terkejut mendengar nada suara Lina yang berbeda dari biasanya. Ia merasa terpojok, tetapi tetap berusaha tersenyum dan melangkah mendekat. "Aku hanya ingin melihatmu, Lina. Aku merasa kamu semakin jauh dariku. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya?" kata Bimo dengan nada penuh harap. "Aku masih mencintaimu, kamu tahu itu." Lina menatapnya, mencoba mencari kejujuran di balik mata Bimo yang penuh harapan itu. Namun, yang ia temui hanyalah rasa kesepian yang semakin dalam.
Ia merasa bahwa meskipun Bimo mencintainya, ia tidak pernah cukup kuat untuk menghadapi keluarganya. Apalagi untuk membela istrinya di hadapan orang-orang yang selalu merendahkannya. "Kamu masih mencintaiku?" tanya Lina dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Tapi bagaimana dengan semua yang mereka katakan tentang aku? Bagaimana dengan semua hinaan dan perbandingan yang mereka lakukan? Mengapa kamu tidak pernah benar-benar membela aku, Bimo?" Pertanyaan itu membuat Bimo terdiam, seperti mendapat tamparan keras yang membuatnya sadar akan kesalahannya. Bimo menggigit bibirnya, merasa sangat bersalah. "Aku minta maaf, Lina. Aku tahu aku tidak pernah cukup tegas dengan keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana harus melawan mereka, tetapi aku akan berusaha. Aku akan berjuang untuk kita." Lina memandang Bimo, merasakan keinginan yang tulus dalam kata-katanya, tetapi hatinya tetap ragu. "Sudah terlalu lama aku menunggu. Kamu selalu mengatakan akan berubah, tetapi kenyataannya, kamu lebih memilih untuk menjaga keharmonisan keluarga daripada menjaga aku," jawab Lina dengan kesedihan yang mendalam. "Aku sudah lelah, Bimo. Aku sudah lelah menjadi orang yang selalu tersakiti hanya karena aku mencintaimu." Bimo merasakan setiap kata Lina seperti pisau yang mengiris jantungnya. Ia tahu bahwa ia telah gagal sebagai seorang suami, dan kini ia merasa hampir kehilangan segalanya. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Lina. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," ucapnya dengan suara penuh permohonan. Lina menatap Bimo dengan tatapan yang kosong, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu dalam diri suaminya yang selama ini hilang. "Aku akan pikirkan, Bimo. Tapi aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku perlu melangkah lebih jauh dari bayang-bayang keluarga ini. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan sekadar istri dari Bimo yang terus-menerus dihina," jawab Lina pelan. Bimo tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku, merasa sangat menyesal atas segala yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan keluarganya merusak kebahagiaan pernikahannya, dan kini ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Lina. Lina kembali ke rutinitas hariannya, bekerja keras untuk dirinya sendiri, dan mencoba untuk menemukan kembali siapa dirinya di luar peran sebagai istri Bimo. Meskipun hatinya masih terluka, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan sulit, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lina merasa bahwa ia bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Lina merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebisuan dan penekanan. Sudah terlalu lama ia merasakan luka di dalam hati, dan kini ia memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Bimo. Meskipun takut akan reaksi Bimo, ia tahu bahwa jika ia tidak berbicara, ketegangan di antara mereka hanya akan semakin membesar. Waktu yang lama mengharuskannya untuk mengambil langkah ini, meski berat. Ia ingin Bimo tahu bahwa perasaannya juga penting, bahwa ia tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang keluarga yang tidak pernah menganggapnya cukup. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Lina akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Mereka duduk di ruang tamu, hanya berdua, dan suasana terasa canggung. Bimo melihat Lina, menatap wajahnya dengan penuh harap. Ia sudah mulai merasakan bahwa perasaan Lina sudah jauh dari dirinya, namun ia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. "Lina, aku tahu kamu marah dan terluka," kata Bimo, suaranya lembut. "Aku ingin memperbaiki semuanya, jika itu masih mungkin." Lina menatapnya, ada kehangatan di matanya, tetapi ada juga kesedihan yang mendalam. "Aku bukan marah, Bimo. Aku hanya kecewa," jawab Lina, suaranya hampir tidak terdengar. "Kecewa karena kamu selalu memilih keluargamu. Aku tahu mereka penting bagi kamu, tapi aku juga penting, bukan? Apa aku hanya menjadi istri yang ada karena kewajiban, bukan pilihanmu?" Bimo terdiam sejenak, kata-kata Lina menampar hatinya. "Aku tidak pernah berpikir seperti itu," jawabnya, berusaha meyakinkan. "Aku hanya merasa kalau aku bisa membuat mereka bahagia,
Itu juga akan membuat kita bahagia. Lina tersenyum pahit. Kebahagiaan mereka tidak bisa menjamin kebahagiaan kita, Bimo. Aku sudah lama merasa diabaikan, disisihkan. Aku butuh kamu untuk berdiri di sisiku, bukan hanya di sisi mereka. Bimo merasakan kesalahan yang begitu besar. Selama ini, ia berusaha menjaga kedamaian dalam keluarga besar. Tetapi ia tidak pernah benar-benar melihat apa yang terjadi pada perasaan Lina. Bagaimana ia, sebagai suami, bisa membiarkan istrinya merasa seperti itu? Lina sudah cukup sabar, tetapi ia merasa kehadirannya di dalam pernikahan mereka semakin terkikis oleh dominasi keluarga Bimo. Sekarang kamu lebih memilih untuk diam, pergi bekerja, dan tidak lagi ikut pertemuan keluarga, kata Bimo dengan nada yang penuh penyesalan. Aku sadar, itu semua karena aku tidak bisa melindungimu, Lina. Aku minta maaf. Lina menghela napas panjang. Aku tidak ingin menjadi wanita yang selalu dihina, Bimo. Aku ingin dihargai, seperti orang lain. Aku ingin kamu melihatku, bukan hanya sebagai istri yang harus mematuhi segala aturan keluarga. Bimo menatap Lina dengan perasaan yang campur aduk. Ia mencintai Lina, tetapi keluarga besarnya telah menanamkan begitu banyak prasangka tentang siapa yang pantas untuknya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang membuatnya harus memilih antara istri dan keluarganya. Namun, kini ia sadar bahwa apa yang lebih penting adalah keutuhan pernikahannya, kebahagiaan Lina, dan kedamaian dalam hati mereka berdua. Bimo, aku ingin kita bersama, tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian, ujar Lina. Air matanya mulai berlinang. Aku butuh kamu, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai teman yang selalu ada untuk aku, yang membela aku, yang memperjuangkan aku di hadapan keluargamu. Kata-kata itu mengguncang hati Bimo. Ia tidak pernah tahu betapa dalamnya rasa sakit yang dirasakan Lina. Betapa lama ia telah menderita dalam diam. Aku berjanji akan berusaha untuk itu, Lina. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan berbicara dengan keluargaku, terutama dengan ibuku, tentang semua ini. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku harus melakukannya. Lina menatap Bimo, ada harapan yang kembali menyala di matanya. Aku tidak meminta banyak, Bimo. Cukup untuk menunjukkan bahwa kamu peduli. Itu saja. Malam itu, mereka berdua tidur dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Meskipun ada ketidakpastian yang masih menghantui mereka. Bimo tahu bahwa ia harus menghadapi tantangan besar dalam keluarganya. Tetapi ia sudah siap untuk berubah. Ia ingin menunjukkan kepada Lina bahwa ia lebih dari sekadar suami yang takut pada keluarga. Ia ingin menjadi suami yang kuat, yang bisa membela dan melindungi istrinya. Keesokan harinya, Bimo memutuskan untuk mengunjungi ibunya, Bu Sarmini, di rumah. Ketegangan yang terpendam begitu lama membuat Bimo merasa cemas. Tetapi ia tahu bahwa ia harus berbicara. Ia tak bisa lagi membiarkan ibunya terus-menerus merendahkan Lina tanpa melakukan apa-apa. Saat ia sampai di rumah Bu Sarmini, ia langsung meminta waktu untuk berbicara. Bu Sarmini, yang biasanya sibuk dengan urusan rumah tangga dan bisnis keluarga, tampak terkejut dengan kedatangan Bimo yang mendadak. Ada apa, Bimo? Kamu kelihatan serius sekali? Tanya Bu Sarmini, dengan tatapan tajam. Bimo menarik napas panjang dan duduk di depan ibunya. Ibu, aku ingin berbicara tentang Lina. Mendengar nama Lina, wajah Bu Sarmini langsung berubah. Lina? Apa lagi yang kau ingin bicarakan tentang dia? Bukankah aku sudah cukup sabar dengan pilihanmu itu? Bu Sarmini berkata dengan nada dingin. Bimo merasa kemarahannya mulai naik. Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Aku ingin kamu menghormati Lina, Ibu. Dia adalah istriku, dan aku mencintainya. Kamu tidak bisa terus-menerus merendahkannya, Ibu. Bu Sarmini terdiam. Ia tidak terbiasa mendengar kata-kata seperti itu dari Bimo. Selama ini, Bimo selalu tunduk pada keinginan keluarganya, dan ia merasa bahwa pernikahan Bimo dengan Lina adalah sebuah kesalahan.
Namun, mendengar kata-kata itu, ia mulai merenung. Bimo tidak seperti dulu lagi. Ia melihat ada perubahan dalam diri putranya. Ibu, aku tidak bisa hidup di bawah tekanan ini lagi. Lina merasa terpinggirkan, dan itu menyakitinya. Lanjut Bimo. Aku ingin kamu berubah. Aku ingin kamu menerima Lina, tidak peduli latar belakangnya. Dia adalah bagian dari hidupku. Bu Sarmini terdiam, tampaknya berpikir sejenak. Kemudian, ia menghela napas panjang. Aku tahu aku keras pada Lina, Bimo. Aku memang tidak setuju dengan pernikahan ini, tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Kalau kamu bahagia dengannya, aku akan mencoba untuk berubah. Tapi, itu tidak mudah. Bimo merasa lega mendengar kata-kata ibunya, meskipun ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangan yang lebih besar. Aku berterima kasih, Ibu. Aku akan berusaha untuk membuat semuanya lebih baik untuk kita semua. Sementara itu, Lukman, kakak Bimo, yang sejak awal merasa prihatin dengan pernikahan adiknya, mulai membuka mata dan melihat situasi dengan lebih jernih. Ia tahu bahwa Bimo tidak bisa terus bertahan dalam situasi ini, dan ia memutuskan untuk berbicara dengan adiknya. Lukman mengajak Bimo untuk berbicara empat mata, di sebuah kafe yang tenang. Bimo, aku tahu kamu merasa terjebak antara keluargamu dan Lina. Tapi ingat, kesetiaan dalam pernikahan itu lebih penting daripada apapun. Kamu sudah membuat komitmen dengan Lina, dan kamu harus bertanggung jawab terhadap itu. Bimo mendengarkan kata-kata kakaknya dengan seksama. Aku tahu, Lukman. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara menghadapi ibu dan yang lainnya. Lukman tersenyum dan menepuk bahu adiknya. Jangan khawatir. Kamu tidak sendiri. Aku ada di sini untuk membantumu, Bimo. Aku akan membantu kamu untuk mengubah pandangan keluarga ini. Dengan bantuan Lukman, Bimo mulai menemukan cara untuk berhadapan dengan keluarganya. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi Bimo tahu bahwa ia harus berjuang. Ia ingin membuktikan kepada Lina bahwa ia bisa menjadi suami yang lebih baik, yang tidak takut menghadapi tantangan demi kebahagiaan pernikahan mereka. Perubahan yang dimulai dari hati Bimo perlahan mulai membawa angin segar. Meskipun perjalanannya penuh rintangan, ia yakin bahwa dengan dukungan orang-orang terdekatnya, ia bisa memperbaiki semuanya. Setelah banyak hari yang penuh dengan kecemasan, keraguan, dan perasaan terluka, akhirnya Lina dan Bimo mulai menemukan pijakan mereka kembali. Namun, jalan yang mereka tempuh untuk mencapai kedamaian tidaklah mudah. Setiap langkah penuh tantangan, terutama ketika keluarga besar Bimo yang awalnya tidak menerima Lina perlahan mulai membuka diri, meskipun banyak perasaan yang masih terpendam di hati mereka. Perubahan dimulai setelah Bimo mengambil sikap tegas terhadap keluarganya. Tindakan yang berani ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Bimo, yang sebelumnya terlalu terikat oleh harapan dan penilaian keluarganya, mulai menyadari bahwa kebahagiaan rumah tangganya adalah yang terpenting. Saat ia berdiri di sisi Lina dan memperlihatkan ketegasannya terhadap keluarganya, sesuatu mulai berubah, meskipun tidak semua langsung terasa. Bu Sarmini, yang sejak awal begitu keras menentang pernikahan Lina dan Bimo, mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih lembut. Meski ia tetap merasa keberatan dengan latar belakang keluarga Lina yang dianggapnya kurang layak, ia mulai bisa menerima keberadaan Lina dengan sedikit lebih banyak rasa hormat. Ia mulai berbicara lebih sopan, meskipun kadang-kadang masih ada nada tajam dalam ucapannya. Namun, bagi Lina, ini adalah awal yang baik. Setiap perubahan kecil dalam sikap Bu Sarmini adalah sebuah kemenangan, meski terkadang tampak sulit untuk dilalui. Suatu malam, setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Bimo mengundang ibunya untuk berbicara lebih serius lagi di ruang tamu. Lina, yang sudah terbiasa dengan sikap dingin Bu Sarmini, duduk di sebelah Bimo, berusaha untuk tetap tenang. Percakapan itu berjalan pelan, penuh ketegangan, tetapi juga penuh harapan. "Bu," kata Bimo dengan hati-hati, "aku tahu semuanya tidak mudah,
Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin agar kamu bisa menerima Lina. Aku ingin kamu tahu betapa pentingnya dia dalam hidupku. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus menerima kehadirannya di sampingku. Bu Sarmini, yang sudah mulai menurunkan sedikit ketegarannya, menghela napas panjang. Aku tahu kamu mencintainya, Bimo. Tapi aku juga tahu bahwa hidupmu tidak akan mudah. Keluarga kita bukanlah keluarga yang mudah menerima perbedaan. Lina menatap Bu Sarmini, mencoba untuk tetap menunjukkan keteguhan hatinya. Bu, saya tidak meminta banyak. Saya hanya ingin diterima, tanpa syarat. Saya tahu saya tidak sempurna, tetapi saya mencintai Bimo dan saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Perlahan, Bu Sarmini mulai melunak. Aku tahu, Lina. Mungkin aku harus belajar untuk menerima kenyataan. Aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan perbedaan latar belakang kita. Tapi aku akan berusaha untuk lebih menghargaimu. Tentu saja, meskipun ada kemajuan, jalan menuju penerimaan penuh masih panjang. Atun dan Wijaya, yang meskipun tidak berbicara secara terbuka tentang ketidaksetujuan mereka terhadap Lina, tetap menunjukkan sikap superioritas mereka. Atun, dengan caranya yang lebih halus, terus-menerus mencoba untuk membandingkan Lina dengan dirinya. Ia menganggap dirinya jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih layak menjadi bagian dari keluarga Bimo. Namun, Lina kini lebih tegar. Ia tidak lagi merasa cemas atau takut dengan pandangan sinis dari Atun maupun Wijaya. Setiap kali mereka mencoba untuk merendahkannya, Lina semakin mampu menghadapinya dengan percaya diri. Ia tahu bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dalam pandangan mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa ia bukanlah orang yang harus terus-menerus menundukkan kepala. Ia telah belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri, untuk menghargai siapa dirinya, meskipun di hadapan orang-orang yang tidak peduli. Pada suatu pertemuan keluarga, di meja makan yang besar, Atun kembali dengan sindiran-sindiran halus. Lina, aku dengar kamu sedang sibuk dengan pekerjaanmu ya? Semoga saja itu bisa membantu kamu menyesuaikan diri dengan gaya hidup kami, katanya dengan senyum yang agak dipaksakan. Lina hanya tersenyum kecil. Ya, saya bekerja. Saya rasa itu adalah cara terbaik untuk mendukung keluarga kami, jawabnya dengan tenang, meskipun ada sedikit rasa sakit di dalam hatinya. Namun, ia tidak membiarkan itu meruntuhkan semangatnya. Bimo yang duduk di sebelah Lina menatap Atun dengan tajam. Apa yang kamu maksudkan dengan itu, Atun? Tanyanya dengan nada yang lebih tegas. Atun terdiam sejenak, tidak menyangka Bimo akan menanggapi seperti itu. Ia mencoba menyembunyikan ketegangan di wajahnya, tetapi Lina bisa melihat bahwa suasana semakin tegang. Kali ini, Bimo berdiri di samping Lina, dan mereka berdua bersama-sama menghadapi pandangan skeptis keluarga Bimo. Perubahan Bimo yang lebih berani untuk membela istrinya memberikan Lina sebuah rasa aman dan lebih dihargai. Seiring berjalannya waktu, Bimo dan Lina semakin memperdalam hubungan mereka. Meskipun banyak rintangan yang masih ada di depan, mereka tidak lagi merasa terpisah. Mereka berbicara lebih sering, berbagi lebih banyak, dan berusaha untuk saling memahami. Kepercayaan mereka satu sama lain tumbuh semakin kuat, dan meskipun masih ada ketegangan di antara keluarga besar Bimo, Lina merasa bahwa ia memiliki Bimo di sisinya, dan itu sudah cukup memberikan ketenangan. Haris dan Surti, yang sebelumnya juga ikut menentang Lina, mulai menunjukkan sikap yang lebih mendukung. Mereka melihat bagaimana Bimo semakin fokus pada kebahagiaan rumah tangganya, dan bagaimana Lina berjuang untuk tidak membiarkan segala hinaan menguasai dirinya. Melihat perjuangan itu, Haris dan Surti mulai mengerti bahwa mendukung pasangan mereka adalah hal yang lebih penting daripada sekadar mengikuti kehendak keluarga. Malam itu, setelah banyak pertemuan dan percakapan yang berat, Bimo dan Lina duduk bersama di ruang tamu. Mereka memandang satu sama lain dengan rasa syukur. Meskipun banyak yang harus mereka lalui, mereka merasa lebih kuat bersama. Kita sudah melalui banyak hal, Bimo, kata Lina, matanya berbinar.
Tapi aku merasa sekarang kita bisa melewati semuanya. Aku percaya pada kita. Bimo tersenyum dan meraih tangan Lina. Aku juga percaya, Lina. Kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama, tanpa ada yang menghalangi. Dengan dukungan dari Lukman yang terus-menerus memberi nasihat bijak, mereka mulai membangun hidup mereka jauh dari bayang-bayang keluarga Bimo. Meskipun belum semua masalah selesai, mereka berdua sudah memutuskan untuk tidak lagi merasa terjebak dalam konflik yang tak berujung. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mereka untuk saling mendukung, mencintai, dan menghormati satu sama lain. Lina tersenyum pada Bimo, merasa bahwa meskipun perjalanannya penuh rintangan, ia telah menemukan rumah yang sebenarnya, bukan di luar sana, tetapi dalam hati Bimo. Dan Bimo, dengan segala perjuangannya, tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Mereka berdua siap menatap masa depan bersama. Cerita ini berakhir dengan kedamaian yang rapuh tetapi penuh harapan, menunjukkan bahwa cinta dan keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaan bisa mengubah segalanya. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, Bimo dan Lina akhirnya menemukan cara untuk bersama, saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Dengan segala tantangan yang telah mereka lewati, mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi merupakan hasil dari pengorbanan, keteguhan hati, dan cinta yang tulus. Sekian dulu cerita rumah tangga ini, dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita drama rumah tangga lainnya yang lebih seru, menghibur, dan menarik. Semoga kisah ini bisa memberikan sedikit inspirasi dan pelajaran tentang arti perjuangan, kesetiaan, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.